Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, perkenankan kami dari kelompok 10 kelas 2A03 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan kewajiban jangka panjang obligasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Maria Barekwelan, NIM 103. Yang kedua, Aan Fajri Nurtiasmoko, NIM 102. Dan yang ketiga, Redimtus De Frento, NIM 98. Karakteristik obligasi. Obligasi memiliki tanggal pengeluaran, tanggal jatuh tempo, nilai nominal, bunga nominal, dan tanggal pengeluaran bunga. Contoh soal. PT Kakak Tua dapat mengeluarkan obligasi dengan karakteristik sebagai berikut. Tanggal pengeluaran 1 Januari 2013. Tanggal jatuh tempo 1 Januari 2015. Nilai nominal total sebesar 2 juta rupiah. Bunga nominal 12% per tahun. Tanggal bunga 1/1 dan 1/7. Pada tanggal bunga, PT Kakak Tua akan membayar bunga 6/12 dikalikan 12% dikalikan 2 juta rupiah sama dengan 120.000 rupiah. Untuk masa bunga sebelumnya kepada siapapun yang memiliki obligasi. Contoh di atas menunjukkan bahwa andaikan obligasi laku pada 1 Januari 2013, perusahaan akan membayar bunga nominal sebanyak 4 kali, masing-masing sebesar 120.000 rupiah dan melunasi sebesar 2 juta rupiah pada tanggal jatuh tempo. Nilai teoretis. Secara teoretis, nilai obligasi adalah nilai tunai, present value, dari bunga periodik di masa mendatang selama periodik utang dan nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2013, PT Kakak Tua berhasil menjual obligasi di atas. Jika bunga efektif per semester 5%, maka hitunglah nilai teoretis obligasi tersebut. Penyelesaiannya, nilai teoretis obligasi di atas adalah sebesar 2.070.919,01 sebagaimana perhitungan berikut ini. Nilai obligasi 120.000 per 1,05 pangkat 1 plus 120.000 per 1,05 pangkat 2 plus 120.000 per 1,05 pangkat 3 plus 120.000 per 1,05 pangkat 4 plus 2 juta rupiah per 1,05 pangkat 4 sama dengan 114.285,71 plus 108.843,54 plus 103.660,51 plus 98.724,30 plus 1.645.404,95 sama dengan 2.070.919,1 dibulatkan menjadi 2.070.919. Alasan mengeluarkan obligasi. Obligasi merupakan alternatif sumber dana bagi perusahaan untuk membelanjai investasi atau proyek jangka panjang. Alasan pengeluaran obligasi yang pertama, bunga utang umumnya bersifat tetap. Yang kedua, bunga utang menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan dividen tidak. Menjual obligasi pada tanggal bunga. A. Obligasi laku sebesar nilai nominal, yaitu jika obligasi laku sebesar nilai nominalnya, maka jumlah kas yang diterima adalah sebesar nilai nominalnya tersebut. Contoh soal.
Pada 1 Januari 2013, PT Jelita mendapat autorisasi untuk mengeluarkan 20.000 lembar obligasi dengan nilai nominal per lembar Rp100. Bunga nominal 6% per semester, tanggal bunga 1/1 dan 1/7. Jatuh tempo 1 Januari 2015. Pada tanggal pengeluaran seluruh obligasi laku dijual dengan harga jual bersih setelah dikurangi biaya transaksi seperti komisi penjamin sebesar Rp2 juta. Oleh karena itu, jual bersih sama dengan nilai nominalnya, maka bunga efektif sama dengan bunga nominal, yakni 6% per semester. Buatlah jurnalnya. Nah, jurnal untuk mencatat penjualan surat utang obligasi pada 1 Januari 2013 adalah sebagai berikut. Akun kas berada di debit dan utang obligasi berada di kredit. B. Obligasi laku di atas nilai nominal, yaitu jika obligasi laku di atas nilai nominal, maka jumlah kas yang diterima di atas nilai nominalnya. Contoh soal. Pada 1 Januari 2013, PT Jelita mendapat autorisasi untuk mengeluarkan 20.000 lembar dengan bunga nominal 6% per semester. Nilai nominal per lembar Rp100. Tanggal bunga 1/1 dan 1/7. Jatuh tempo 1 Januari 2015. Pada tanggal pengeluaran, seluruh obligasi laku dijual dengan harga jual bersih sebesar Rp2.070.919. Buatlah jurnal untuk mencatat penjualan surat utang obligasi. Nah, jurnal untuk mencatat penjualan surat utang obligasi pada tanggal 1 Januari 2013 adalah sebagai berikut. Akun kas berada di debit, akun utang obligasi berada di kredit, akun agio utang obligasi berada di sebelah kredit. Itu untuk mencatat penjualan obligasi di atas nilai nominal. C. Obligasi laku di bawah nilai nominal, yaitu jika obligasi laku di bawah nilai nominal, maka jumlah kas yang diterima akan di bawah nilai nominalnya. Contoh soal. Pada 1 Januari 2013, PT Manisa mendapat autorisasi untuk mengeluarkan 20.000 lembar obligasi dengan nilai nominal per lembar Rp100. Bunga nominal 6% per semester, tanggal bunga 1/1 dan 1/7. Jatuh tempo pada 1 Januari 2015. Pada tanggal pengeluaran, seluruh obligasi laku dijual dengan harga jual bersih sebesar Rp1.932.255,77 dibulatkan menjadi Rp1.932.256. Buatlah jurnal untuk mencatat penjualan surat utang obligasi. Nah, jurnal untuk mencatat penjualan surat utang obligasi pada tanggal 1 Januari 2013 adalah sebagai berikut. Akun kas berada di sebelah debit, disagio utang obligasi di sebelah debit, dan akun utang obligasi berada di sebelah kredit, yaitu untuk mencatat penjualan obligasi di bawah nilai nominal. Yang pertama, pembayaran bunga nominal. Perusahaan membayar bunga obligasi di setiap tanggal bunga untuk masa bunga yang telah lewat, dan perusahaan harus membayar bunga sebesar bunga nominal. Contoh soal, bunga obligasi PT Jelita adalah 6% per semester. Tanggal bunga 1 sampai tanggal 1 dan 1 sampai tanggal 7. Pada 1 Juli 2013, PT Jelita membayar bunga sebesar 6% dari nilai nominal untuk masa sejak 1 Januari sampai 1 Juli 2013.
Hitunglah bunganya dan buatlah jurnalnya. Bunga periodik yang dibayar 1 Juli 2013 sebesar 2 juta dikali 6%, sama dengan 120.000. Jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pada 1 Juli 2013 adalah sebagai berikut. 1 Juli beban bunga di debit sebesar 120.000. Pada kas mencatat pembayaran bunga sebesar semester pertama, di kredit sebesar 120.000. Yang kedua, penyesuaian. Bagian A, amortisasi agio utang obligasi. Agio utang obligasi diamortisasi selama sejak perusahaan menjual surat utang obligasi sampai tanggal jatuh tempo. Amortisasi dilakukan dengan mendebit akun agio utang obligasi dan mengkredit akun beban bunga. Artinya, beban bunga berkurang karena perusahaan menjual obligasi di atas nilai nominal, padahal utang tersebut akan dilunasi sebesar nilai nominalnya. Bentuk jurnal, agio utang obligasi di debit, beban bunga mencatat amortisasi agio utang obligasi di kredit. Bagian B, amortisasi di sagio utang obligasi. Di sagio utang obligasi diamortisasi selama sejak perusahaan menjual surat utang obligasi sampai tanggal jatuh tempo. Amortisasi di sagio dilakukan dengan mendebit akun bunga dan mengkredit akun di sagio utang obligasi. Artinya, beban bunga bertambah karena perusahaan menjual obligasi di bawah nilai nominal, padahal utang tersebut akan dilunasi sebesar nilai nominalnya. Bentuk jurnal, beban bunga di debit, di sagio utang obligasi dalam kurung mencatat amortisasi di sagio utang obligasi di kredit. Bagian C, pengukuhan bunga berjalan, yaitu dilakukan saat mencatat bunga berjalan apabila tanggal akhir tahun tidak bertepatan dengan tanggal bunga. Maka bentuk jurnalnya adalah beban bunga di debit dan utang bunga di kredit. Bentuk jurnal, beban bunga di debit, utang bunga dalam kurung mencatat bunga berjalan di kredit. Yang berikut nilai dan penyajian di neraca. Di dalam neraca, utang obligasi dinilai sebesar nilai amortisasian, yaitu nilai tercatat setelah perhitungan agio atau disagio. Bagian A, bentuk neraca apabila obligasi terjual di atas nilai nominalnya. Kewajiban jangka panjang. Utang obligasi ditambah agio utang obligasi. Bagian B, bentuk neraca apabila obligasi terjual di bawah nilai nominalnya. Kewajiban jangka panjang. Utang obligasi dikurang di sagio utang obligasi. Pelunasan pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, perusahaan melunasi kewajibannya sebesar nilai nominal. Akun utang obligasi di debit sebesar nominalnya tanpa memperhatikan apakah obligasi terjual sebesar nilai nominal, di atas nominal maupun di bawah nominal. Pada tanggal jatuh tempo, akun agio atau disagio akan bersaldo nol. Contoh soal. Pada 1 Januari 2015, PT Jelita pada contoh soal 11.5 melunasi utang obligasi dengan nilai nominal 2 juta. Buatlah jurnalnya. Jurnal pada 1 Januari 2015 untuk mencatat pelunasan utang obligasi adalah sebagai berikut. Utang obligasi di debit sebesar 2 juta, pada kas di kredit sebesar 2 juta. Menarik obligasi sebelum jatuh tempo. Obligasi dapat ditarik kembali sebelum tanggal jatuh tempo atas dasar perjanjian sebelumnya. Contoh soal. Pada akhir tahun 2013, PT Jelita dalam contoh soal 11.5 menarik utang obligasi dengan pembayaran 2.050.000. Hitunglah nilai tercatat pada saat penarikan dan buatlah jurnal yang diperlukan. Rugi penarikan utang obligasi adalah Rp11.540,50 seperti tampak pada perhitungan berikut. Agio utang obligasi mula-mula 70.919 dikurangi amortasi 1 Januari sampai 1 Juli 2013 dan amortasi 1 Juli sampai 31 Desember 2013 sama dengan Rp35.459,50. Saldo agio utang obligasi adalah Rp35.459,50 ditambah nominal utang obligasi sebesar 2 juta. Nilai buku utang obligasi per 31 Desember 2013
sama dengan Rp2.035.459,50 dikurangi kurs penarikan sama dengan Rp2.050.000, rugi penarikan sama dengan Rp14.540,50. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat penarikan pada 1 Januari 2013 adalah sebagai berikut. Agio utang obligasi di debit Rp17.729,75 pada beban bunga di kredit Rp17.729,75. Jurnal berikut utang obligasi di debit 2 juta, agio utang obligasi di debit Rp35.459,50, rugi penarikan utang obligasi Rp14.540,50 pada kas di kredit Rp2.050.000. Berikut menjual obligasi di luar tanggal bunga. Apabila obligasi terjual di antara tanggal-tanggal bunga, maka perusahaan akan mewajibkan pembeli untuk membayar bunga berjalan. Contoh soal. Obligasi dalam contoh 11.4 baru terjual pada 1 Mei 2013 dengan harga jual bersih 2 juta sebesar nilai nominalnya. Jadi bunga berjalan yang harus dibayar pembeli adalah 4 bulan, yakni dari awal Januari sampai akhir April 2013. Jumlahnya adalah 80. Dapatnya dari 4/6 kali 6% dikali 2 juta. Jumlah yang diterima perusahaan adalah 2.080.000. Dapatnya dari 2 juta ditambah 80.000 sama dengan 2.080.000. Catatlah bunga berjalan yang diterima berdasarkan pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Pendekatan laba rugi, bunga berjalan mula-mula dicatat dalam kredit akun beban bunga. Kemudian pada tanggal bunga setelah penjualan, perusahaan mendebit akun beban bunga sebesar jumlah bunga nominal. 1 Mei, kas di debit sebesar 2.080.000 pada utang obligasi di kredit 2 juta, beban bunga di kredit 80.000. Pada tanggal bunga pertama kali, dalam contoh ini 1 Juli 2013, jurnal untuk mencatat pembayaran bunga adalah sebagai berikut. Beban bunga di kredit di debit 120.000 pada kas di kredit 120.000. Pendekatan neraca. Dengan pendekatan neraca, bunga berjalan mula-mula dicatat dalam akun utang bunga sebelah kredit. Pada tanggal pembayaran bunga, akun utang bunga akan didebit sehingga saldonya menjadi 0. Berikut contohnya. Jurnal pada 1 Mei, kas di debit 2.080.000 pada utang obligasi di kredit 2 juta, utang bunga di kredit 80.000. Jurnal 1 Juli, beban bunga di debit 40.000, utang bunga di debit 80.000 dan pada kas 120.000. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari kami mohon maaf. Terima kasih. Salam.